Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila dengan NIM 20650025. Di sini saya akan menjelaskan mereview manajemen kualitas proyek. Baik, langsung saja. Di sini ada overview ide. 1. Memahami manfaat manajemen kualitas. 2. Memahami proses dalam manajemen kualitas. 3. Mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Selanjutnya, definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk manajemen proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas prosedur ataupun quality. 2. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses yang produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for us. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Selanjutnya, 3 proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relatif dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. 2. Manajemen kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. 3. Mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Selanjutnya, output proses perencanaan kualitas. 1. Perencanaan manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. 2. Quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas QA dan pengendalian kualitas TC. Contoh, reliability, failure rate. Selanjutnya, output proses perencanaan kualitas. Quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. 1. Proses improvement plan. 2. Quality baseline. 3. Project management plan. Selanjutnya, frequent change. Perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. 2. Recommended corrective action. Merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. 3. Organization process action. 4. Update management plan. Output penjaminan kualitas.
dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Pengendalian kualitas. Output utama pengendalian kualitas: 1. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. 2. Saran tindakan korektif atau preemptif jika ada. 3. Saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, diantaranya 1. Pareto diagram, 2. Statistical sampling, 3. Sigma, 4. diagram kontrol, 5. testing pengujian. Kemudian statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa-apa data yang diinginkan. Sample size-nya sama dengan 25 kali. Selanjutnya, target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. 2. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. 3. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DACMI. Informasi dasar Six Sigma. Define, mendefinisikan masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. 2. Measure, mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analisis, membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan Fishbone Ishikawa diagram. Improve, mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol, verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma dan statik. Sigma berarti standar deviation. Dalam metode ini, standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data distribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar definisi dan distribusi normal. Kemudian testing pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk.